Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra dengan NIM 21211041. Di sini saya izin membuat video UTS tentang materi pemikiran tokoh pendidikan Indonesia, yaitu saya ambil materi tentang Ki Hajar Dewantara. Terus video UTS ini guna untuk mengumpul tugas UTS mata kuliah ilmu pendidikan kelas A. Kita akan menyampaikan materi pertama, yaitu biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton, tepatnya Putra Mangkualam, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara merupakan cucu dari Sri Mangkualam ketiga, seorang keturunan dari Sunan Kalijaga. Raden Mas Suwardi Suryaningrat kemudian berganti nama di usianya yang ke-39 tahun. Ia berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Lingkungan hidup pada masa Ki Hajar Dewantara kecil sangat besar berpengaruhnya terhadap jiwanya, yang sangat peka terhadap kesenian dan nilai-nilai kultur maupun religius. Setelah berganti nama dengan Ki Hajar Dewantara, dapat leluasa bergaul dengan rakyat kebanyakan, sehingga dengan demikian perjuangannya menjadi lebih mudah diterima oleh rakyat pada masa itu. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di rumahnya Mojamuju, Yogyakarta. Tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tanggal 6 Desember 1959-nya, pemerintah menetapkan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara itu sebagai tanggal Hari Pendidikan Nasional berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 316 tahun 1950. Ya baik, setelah membahas biografinya, kita bahas juga pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan Ki Hajar Dewantara selain mendapatkan pendidikan di lingkungan Istana Pakualam, Ki Hajar Dewantara juga mendapatkan pendidikan agama dari pesantren Kelasan di bawah asuhan Ki Haji Abdurrahman. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara juga mendapat pendidikan formal antara lain ILAC, Europees Leger School, Sekolah Dasar Belanda Ketiga, Quick School, Sekolah Guru di Yogyakarta, Stovia atau School Touch of Wedding Fun Industry Artsen, yaitu sekolah kedokteran yang berada di Jakarta. Pendidikan di Stovia ini tak dapat diselesaikannya karena Ki Hajar Dewantara sakit selama 4 bulan. Setelah itu karya-karya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adapun karya-karya antara lain adalah buku bagian pertamanya tentang pendidikan, buku bagian kedua tentang kebudayaan, buku bagian ketiga tentang politik dan kemasyarakatan, sedangkan buku bagian keempat tentang riwayat dan perjuangan hidup penulis atau Ki Hajar Dewantara. Baik, kita lanjut ke pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini merupakan masalah sentral dalam pendidikan. Sebab tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, maka kegiatan pendidikan menjadi tanpa arah, bahkan dapat salah langkah. Oleh karena itu, perumusan tujuan pendidikan dengan jelas dan tegas sejak awal menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kedua, pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Mendidik harus lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin ataupun otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik. Ki Hajar Dewantara memberikan beberapa pedoman dalam menciptakan kultur positif seorang pendidik. Semboyan triologi pendidikan memiliki arti yang melibatkan seluruh pelaku pendidikan atau guru dan peserta didik adalah yang pertama itu Tutwuri Handayani. Dari belakangan seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso.
pada saat di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Yang ketiga, ing ngarso sung tulada. Berarti ketika guru berada di depan, seorang guru harus memberi teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Ketiga, prinsip pembelajaran. Prinsip dimaksudkan sebagai asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dalam pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat mengungkapkan batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran akan membantu pendidik dalam memilih tindakan yang tepat sehingga dapat terhindar dari tindakan yang kelihatan baik, justru akan merugikan siswa atas pencapaian keberhasilan pembelajaran. 4. Materi pembelajaran. Ki Hajar Dewantara menekankan materi pembelajaran pada materi pendidikan budi pekerti. Materi pembelajaran budi pekerti yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dapat diambil dari bahan yang bersifat spontan, cerita rakyat atau dongeng, ataupun legenda, lakon dalam pertunjukan sandiwara ataupun wayang, babat, dan sejarah, cerita-cerita dalam buku-buku karya sastrawan dan ataupun pujangga terkena, kitab-kitab suci agama, adat istiadat yang berlaku. Yang terakhir, yaitu yang kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Among memiliki pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pelaksana Among disebut Pamong, yang mempunyai kepandaian dan pengalaman lebih dari yang diamong. Sistem Among dalam belajar mengajar dengan metode Kinderspelen atau permainan anak atau belajar sambil bermain secara berkelompok yang bermanfaat untuk mendidik interaksi sosial peserta didik. Dan itulah pemikiran-pemikiran oleh tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Baik, apabila dalam penyampaian mungkin kurang sesuai atau ada kesalahan kata atau apapun sifat atau cara bicara lah, saya mohon maaf. Terus sekian, terima kasih, semoga menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.